Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawardana, owner dari Emas Putih Farm. Jadi Emas Putih Farm ini berada di Kenditan, Merdikorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Dan saat ini Emas Putih Farm berfokus di usaha budidaya cacing tanah dan turunannya. Emas Putih Farm ini sendiri berdiri di Januari 2022. Kita memulai dengan usaha peternakan kambing perah. Jadi di awal dulu kita menggunakan jantan sanen, betinanya ada Jawa Randu dan peranakan Etawa. Kemudian disilangkan menjadi sapera. Kami juga pernah mencoba untuk ayam kampung ya. Kemudian setahun kita menjalani, ayam kampungnya mulai dari KUB, ayam Mardi, dan White Leghorn. Akhirnya memang di akhir tahun 2025, Emas Putih Farm untuk kambing perah beralih ke cacing tanah. Jadi cacing tanah yang kita pakai di sini adalah ANC dan juga ada beberapa cacing tanah bawaan lainnya. Misalkan seperti Lumbricus, Prionic, dan sebagainya. Itu yang menjadi fokus utama untuk saat ini. Sehingga produk yang kami hasilkan saat ini ada cacing tanah, kemudian ada vermicompost, ada cacing kering, ada umpan cacing, ya, umpan pakan ikan, sama umpan untuk pakan burung. Itu juga ada. Jadi sesuai dengan request dari orang yang ingin datang ke kandang kami di sini. Awalnya kita memulai cacing tanah, prosesnya panjang, kemudian pada saat itu untuk budidaya cacing tanah itu sendiri belum menjadi fokus. Sehingga dulu pada saat bibit itu kita beli di awal 200 kg bibit, akhirnya kita kembangkan di kolam kita sekitar 1,2 meter kalikan 4 meter, itu ada sekitar 8 kolam. Nah itu kita coba untuk budidayakan cacing tanah dan satu ketika kita coba panen setelah kita pelihara sekitar 6 bulan, itu ternyata satu ember dari seluas itu kita sulit untuk mendapatkan cacingnya. Ya, jadi kita bayangkan bahwa dari 200 kg bisa untuk dipanen sedikit itu aja kita sulit. Nah itu salah satu tantangan kita terbesar. Akhirnya pada saat itu saya memutuskan, saya yakin bahwa kalau kita berbudidaya cacing tanah ini, telurnya kan banyak ya yang ada di media, tinggal kita rawat medianya. Akhirnya apa? Saat ini kita kembangkan selama 1 tahun, jadi tidak kita panen, cacingnya kita kembangkan terus. Saat ini kita memiliki luasan sekitar 150 meter persegi untuk kolamnya saja, seperti itu. Kenapa saya memfokuskan ke usaha ini? Karena ini memang lebih fleksibel. Misalkan gini, cuannya itu bisa kita arahkan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalkan saya memproduksi vermicompost. Ketika saya tidak bisa memproduksi atau menjual vermicompost itu sendiri, maka vermicompost itu bisa saya gunakan sendiri untuk menghasilkan produk pertanian apa, misalkan jagung atau cabai dan sebagainya. Nah itu yang kita jual adalah jagungnya, gitu kan. Kemudian kalau misalkan cacing segernya kita tidak bisa menjual, kita apakan ya, kita pelihara ikan yang masuk saat ini itu untuk cacing ya, salah satunya adalah ikan sidat. Kalau ada yang mau beli cacing kita pakai, atau kalau tidak kita gunakan untuk ikan sidat, atau misalkan dikeringkan untuk dijual menjadi pakan benur atau pakan indukan dari udang, itu juga bisa digunakan. Nah, jadi banyak opsi kemana budidaya kita akan mengarah. Jadi misalkan kalau tidak bisa jual cacingnya, juallah dalam bentuk lain gitu. Nah itu makanya ada opsi-opsi lain yang bisa kita jalankan. Jadi kalau budidaya cacing tanah itu kita akan menggunakan media dan pakannya apa, baru kita bisa memulai. Kalau kita mau skala besar, tentunya media dan pakan apa yang skala besar yang bisa kita dapatkan, bahkan gratis gitu ya. Nah itu. Oke, jadi media yang kita pakai untuk saat ini kita yang mudah. Ini mudahnya dapatnya adalah log jamur, bekas log jamur. Nah itu menjadi medianya. Kemudian kita gunakan pakan, dominan adalah kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian ada juga ya sesekali kita berikan juga sayuran-sayuran, buah-buahan apa yang mudah kita dapatkan, atau gedebok pisang kita juga campurkan, juga itu menjadi opsi atau pilihan dari cacing itu sendiri. Nah itu yang kita gunakan untuk pakan dan media yang ada. Jadi kalau kita budidaya cacing itu, yang pertama tebar dulu medianya seperti apa, kemudian kita tebarkan juga pakannya, jadi kurang lebih sekitar 10 cm di awal. Nah itu yang kita taburkan cacing. Jadi cacing itu butuhnya sekitar
2,5 kg per meter persegi. Jadi bibit atau indukan cacing yang akan kita gunakan adalah sekitar 2,5 kg per meter persegi dari luasan media atau luasan kolam yang kita buat. Kemudian kita tebarlah bibit cacingnya. Nah, ketika bibit cacing itu ditebar sudah merasa nyaman untuk masuk ke dalam kolam tersebut, berarti medianya sudah sesuai. Tapi kalau misalkan estimasi dalam 30 menit cacing itu masih berada di luar, nah itu bisa kita perkirakan bahwa medianya tidak cocok untuk cacing itu sendiri. Kalau untuk kolam sendiri, yang paling utama itu tidak terkena matahari langsung. Bisa kalau beberapa tempat itu dia menggunakan naungan hidup, misalkan tanaman singkong, atau memang di sekitar antara pohon-pohon besar gitu ya. Atau bisa kita berikan paranet, atau juga diberikan atap khusus gitu ya. Intinya, cacing itu takut dengan cahaya. Dia akan lebih menghindar untuk masuk ke dalam tanah. Sehingga makan cacing itu sebenarnya didominasi utamanya pada saat malam hari. Karena mereka ketika malam hari, mereka akan mencari makan itu dengan cepat, seperti itu. Kemudian kalau untuk kolamnya sendiri, itu atapnya bisa dibuat tertutup, misalkan dengan plastik UV atau atap plastik lainnya, atau bisa hanya paranet, hujan akan tetap masuk ke dalam kolam, tidak ada masalah. Yang jelas ketika air itu masuk ke kolam, pastikan kolam itu tidak terendam oleh air. Jadi air itu walaupun masuk ke sana, dia akan tetap mengalir, seperti itu. Untuk panen itu kita butuh waktu 4 bulan di awal. Jadi ketika kita memulai di awal, selama 4 bulan cacing itu kita rawat. Kemudian baru kita panen setelah 4 bulan. Tujuannya dia sudah berkembang biak berkali-kali lipat dari indukan awal yang kita tebar. Jadi contoh misalkan kita punya lahan 16 meter persegi. 1 kali 16, bibit yang ditebar berapa? 40 kilo gitu ya. Karena per meternya sekitar 2,5 kg per meter indukan yang kita tebar. Kemudian dari sana kita pelihara selama 4 bulan. Target optimalnya berapa? Targetnya bisa 2,5 kali lipat dari total indukan yang kita tebar, sekitar 100 kg dari 40 kilo tadi. Berarti 40 kali 2,5 itu sekitar 100 kg cacing per bulan yang bisa kita panen setelah 4 bulan. Tapi nggak semudah itu juga cara menghitungnya. Kita harus juga memperhatikan pakannya apa. Jadi kalau kita bicara cacing itu ada dua. Kita mau vermikompos atau vermikultur. Nah, kalau kita mau vermikompos, kita beri pakan apapun juga tanpa memperhatikan nutrisi cacing itu juga bisa akan berkembang, komposnya juga akan banyak dapatnya gitu ya. Tapi kalau vermikultur, kita harus perhatikan juga pakannya apa. Pakannya apa yang menunjang cacing itu bisa berkembang biak dengan baik, menghasilkan telur yang baik, kemudian pertumbuhan cacing itu bisa gemuk, besar-besar seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau dari praktek kami yang ada di sini, kalau hanya full kohe sapi potong, itu untuk mengejar vermikultur itu tidak terkejar. Tapi kalau kita ngejar untuk vermikompos itu baik gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi memang kalau ini di vermikompos, kita hanya fokus menghasilkan komposnya. Sedangkan cacing yang tidak kita jual karena cacing itu sebagai mesinnya. Tapi kalau kita vermikultur, kita jadikan cacing itu sebagai pendapatan utama yang ada di kita. Tergantung kita mau main yang di mana. Jadi kalau misalkan vermikultur, cacing itu kan makan 5% sampai 100% secara teori, itu dia makan kotoran atau makan bahan organik yang tersedia atau pakannya seperti itu. 5% sampai 100%. Tapi kalau di vermikompos kita kejar kuantitas pakannya, sehingga nanti semakin banyak pakan yang kita beri, maka akan semakin banyak kompos yang kita dapatkan. Tapi kalau vermikultur kita bisa memperhatikan saja nih nutrisi pakan apa yang perlu kita berikan supaya cacing ini bisa berkembang lebih banyak, sehingga ketika kita bermain vermikultur itu kita akan mendapatkan cacingnya, tapi juga akan mendapatkan komposnya, walaupun komposnya hanya sedikit, tidak sebanyak kita hanya full di vermikompos. Jadi itu pilihan kita mau mengarah kemana, mau di vermikultur atau vermikompos. Vermikompos itu adalah kotoran cacing yang bentuknya sudah seperti remahan bulat-bulat kecil yang sudah dimakan oleh cacing. Misalkan kotoran sapi atau daun-daunan dan sebagainya, itu nanti akan menjadi kompos yang bentuknya bulatan-bulatan kecil. Jadi kalau orang sering mendengar itu vermikompos itu adalah kascing, bekas cacing gitu ya. Nah, itu biasanya orang familiar ngomong vermikompos, ada yang ngomong kascing gitu ya. Tapi kalau bahasa umumnya itu vermikompos. Kalau kita menggunakan kompos pada umumnya, itu kan difermentasi dengan bakteri
bakteri, membutuhkan waktu beberapa lama gitu ya. Tapi kalau cacing, yang memfermentasi ini adalah cacing sendiri di dalam tubuh cacing gitu ya. Nah, jadi berapa lama dia bisa difermentasi atau dimakan oleh cacing ya tergantung kita cara memberikannya. Kalau kita kasih dia dalam bentuk bubur, hari ini kita kasih, besok sudah habis. Karena cacing langsung sedot jadi kasing, sedot langsung jadi kasing gitu ya. Tapi kalau kita kasihnya masih dalam bentuk padatan yang mungkin belum terlalu busuk atau masih belum terlalu lembut, maka cacing butuh waktu untuk makan itu. Tapi lama-lama akan habis juga. Misalkan kita kasih kotoran sapi itu kan ada jeraminya, ada kotoran sapinya gitu ya. Yang cepat dimakan kotoran sapinya, sedangkan jeraminya butuh waktu. Tapi itu akan habis gitu ya. Nah, intinya cacing itu akan makan semua bahan organik. Cuma ada beberapa bahan organik yang mungkin bisa dihindari, yang sifatnya asam gitu ya. Kemudian cara pemberiannya pun ada teknik-teknik khusus supaya cacing itu tidak kabur dari media. Karena bahan organik itu kan ada kecenderungan dia nanti ketika membusuk, ada berfermentasi itu dia akan panas. Jadi cacing itu akan menghindari panas sebenarnya. Nah, ketika kita ngerti caranya gimana cara menaburkannya bahan organik tersebut di dalam kolam, harapannya cacing itu tidak kabur dari media yang sudah kita berikan gitu. Jadi kalau kita punya budidaya cacing, itu pastikan dulu perawatannya itu memang dirawat dengan baik. Jadi saya cerita tidak hanya enaknya saja, tapi memang harus ada hal-hal yang kritikal ketika kita berbudidaya cacing gitu ya. Misalkan contoh, tadi saya bilang per 16 meter persegi optimalnya 100 kg per bulan bisa. Tapi bahkan kita mendapatkan 10 kg per bulan aja susah. Itu bisa kejadian seperti itu gitu ya. Nah, itu apa yang harus diperhatikan? Yang pertama pakannya. Pakannya apa yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita main vermikultur, pakannya harus yang bagus. Misalkan, yang sudah praktek di beberapa tempat, pakai ampas tahu misalkan, atau belotong tebu, atau buah-buahan, sayur-sayuran organik yang mudah didapat gitu ya. Tapi kalau hanya mengandalkan kotoran sapi potong atau kotoran kambing, itu ya akan banyak hasil komposnya, tapi perkembangan cacingnya masih kurang optimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perhatikan medianya. Medianya jangan padat, itu harus rajin digemburkan. Jadi harus rajin diaduk minimal seminggu sekali supaya cacing itu betah berada di media yang ada. Yang ketiga ya kondisi media itu juga harus lembab. Jadi dia tidak basah dan dia tidak kering sehingga cacing itu tetap merasa nyaman di sana. Cacing itu dia tidak akan kabur jauh selama pakan itu selalu tersedia. Jadi kita beri pakan, dia akan selalu naik. Kemudian nanti kita bisa panen, kita amankan bagian atas, mungkin 15 cm kita amankan, yang bawahnya bisa kita panen untuk vermikomposnya, seperti itu. Nah, ketika kita berbudidaya cacing ini, sebenarnya kalau dihitung dari nilai investasinya dengan pendapatannya sebenarnya bagus ya. Dan yang paling banyak mungkin nanti akan keluar di tenaganya gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan hitung gitu ya, kita order 1 truk kotoran sapi misalkan. Nah, 1 truk kotoran sapi, andai kata itu sekitar 5 meter kubik. Kita bulatkan aja lah, kita anggap 5 ton gitu ya. Nah, 5 ton kotoran sapi itu akan menjadi 60-70% vermikompos. Bisa dihitung sendiri, nanti kalau misalkan kita anggap 60% saja lah, 60% dari 5 ton, itu kan kita akan memproduksi sekitar 3 ton vermikompos. Nah, dari 3 ton vermikompos, kita bisa jual di harga berapa? Rata-rata di tingkat petani atau peternak budidaya cacing itu minimal sekitar Rp1.000 itu sudah harga yang cukup baik gitu ya. Keluar dari kandang gitu, per kilonya. Nah, bisa dihitung modalnya tadi kita dapat 3 ton, kalikan Rp1.000 sudah 3 juta. Modal sapi 1 truk berapa? Bisa 500.000, bisa 600.000, bisa 700.000, tergantung di area masing-masing. Bahkan mungkin ada yang bisa dapat gratis gitu ya. Nah, marginnya berapa di situ? Itu kita bisa mendapatkan kompos. Asal kita bisa menjualnya, atau kalau tidak kita bisa memanfaatkannya sendiri. Nah, itu gambaran umumnya ketika kita bermain vermikompos. Ya, jadi produk kita itu memang sudah kita naikkan tingkat kualitas vermikomposnya. Jadi kalau vermikompos ini kan sebenarnya sudah sangat baik ya. Jadi beberapa penelitian itu juga bilang kualitas vermikompos itu sudah sangat baik gitu ya. Nah, namun di kita meningkatkan lagi kualitasnya dengan menambahkan POC, pupuk organik cair yang memang kita produksi. Kita tambahkan mikroba yang tidak ada di dalam vermikompos. Ya, misalkan kayak nitrobakter, kemudian ada selolitik, proteolitik, dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan lagi jumlah mikroba yang ada di dalam vermikompos ini supaya hasilnya bagus. Juga kita tambahin trichoderma dalam kemasan sak kita. Makanya nanti kemasan sak itu memang ada kualitasnya, memang ada ukurannya. Ada yang mulai dari yang kecil 5 kg, ada yang 15 kg, ada yang 25 kg. Tergantung nanti kebutuhan. Pemasaran sendiri di cacing
ini ya sebenarnya kita harus punya dulu barangnya. Ya, jadi barangnya itu apa gitu kan. Kayak misalkan di tempat saya itu ada beberapa permintaan banyak juga. Misalkan 1 ton cacing hidup per minggu, ada juga yang 1 ton cacing hidup per bulan dan siap kontrak dan sebagainya. Nah, artinya ketika kita punya barang, permintaan-permintaan seperti itu kita bisa supply. Tapi kalau sekarang kita tidak punya barang, kita kan harus merintis dulu bagaimana kita bisa mengadakan supply barang tersebut. Nah, memang banyak pakan yang diminta itu untuk kebutuhan misalkan pakan ternak gitu ya. Terus ada juga kebutuhan untuk pakan sidat gitu ya. Jadi memang itu banyak digunakan untuk peternak-peternak yang ada untuk cacing segarnya sendiri. Jadi kita mau kemana arahnya, bahkan untuk ke farmasi pun ada seperti itu. Cacing ini merupakan budidaya yang sudah saya kembangkan dan memang ini jalurnya banyak. Yang saya sampaikan hilirnya banyak. Nah, intinya kalau di kami sebenarnya kalau misalkan ada yang berminat, kita juga membuka kesempatan untuk saling bermitra. Misalkan nanti mitra beli cacing di kami, nanti bibitnya kalau untuk dari jarak jauh berupa cacing kering, setor ke kami juga kami tampung gitu ya. Kemudian kalau untuk mitra petani yang tertarik untuk menggunakan vermicompost, saat ini kita coba untuk kerjasama fokus dulu ke tanaman jagung. Jadi kalau misalkan ada petani jagung, ya sekitar 1000 meter persegi, akan butuh berapa karung, itu nanti akan kita coba berikan dulu keringanan komposnya di awal, kemudian nanti setelah panen baru dilunasi atau seperti apa gitu ya. Termasuk nanti kalau petani itu mau menjual jagung ke kami juga terima dengan harga kesepakatan di awal. Andaikan petani punya harga pasar yang lebih tinggi dibandingkan yang kami sepakati di awal, ya kami persilakan juga untuk petani bisa menjual ke tempat yang lain. Itu yang menjadi concern atau untuk saling menguntungkan ya antara pembudidaya cacing dengan peternak lain ataupun petani lain. Gitu ya, atau juga bagi yang punya kolam ikan atau ternakan burung dan sebagainya yang butuh cacing, juga kami siapkan cacing dalam bentuk cup. Per cupnya itu kita jual mulai dari Rp3.000, tergantung isinya mau berapa banyak gitu ya, tergantung request nanti. Bisa ambil di kandang, untuk skala besar itu per 20 cup gitu ya, itu bisa ambil di kami. Tapi harga di kandang ya, bukan harga sampai tempat seperti itu. Terima kasih untuk celah waktu yang sudah meliput area kandang kami untuk budidaya cacing. Jadi kalau ada rekan-rekan yang tertarik untuk berbudidaya cacing, silakan datang ke kandang kami di Kenditan, Merdikorejo, Tempel Sleman, Yogyakarta di hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu tutup, teman-teman bisa hubungi kami di nomor 0811 535 2022. Dan nanti harapannya dengan janjian dulu ya, supaya nanti ketika di kandang ada yang bisa melayani kedatangan dari tamu-tamu yang mau belajar budidaya cacing di sini. Kita sangat terbuka, cara budidaya yang ada di kami ya juga tidak kami tutup-tutupi. Silahkan nanti mau belajar seperti apa, intinya beternak cacing atau beternak apapun juga, berbudidaya apapun juga, itu pasti punya resiko. Gitu ya, tidak ada semua yang mulus, pasti punya resiko dan tantangannya. Nah, kita harus memahami dulu di mana resiko dan tantangannya. Carilah yang bisa kita atasi, carilah yang resiko paling minim, dan itu yang kita yakini untuk bisa kita kembangkan. Apapun usahanya, yang penting tekun, itu kita bisa mencapai kesuksesan. Semoga seperti itu. Amin.